karena saya nggak ada kerjaan malam ini makanya saya live. Kalau saya ada kerjaan saya nggak mungkin live. Gimana sih? Mana ada orang kerja sampai malam begini? Ya, otak kamu, aduh. Jadi saya ngomongnya nanti dibilang kasar lagi. Aduh. Ya karena orang nggak ada kerjaan makanya live. Paham nggak? Aduh. Aduh teman-teman, aduh Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Ya ampun, untuk permasalahan yang sangat-sangat bisa dipikirkan dengan akal dan logika saja mereka nggak mampu Tuhan untuk memikirkan kenapa saya bisa live, berarti saya nggak ada kerjaan Tuhan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabillahi masih ibnillahil wahid Allahu warab. Begini, mohon maaf untuk yang tadi itu saya agak-agak bingung ya, mohon maaf. Ya kalau kamu nggak bingung kamu jadi Kristen, karena kamu di luar Kristen kamu masih Islam ya jadinya bingung. Itu, amin. Iya, mohon maaf. Tuh, ya iyain teman-teman. Puji Tuhan akhirnya lu ngaku juga dari sekian banyak orang. Ya silakan lanjut. Begini, bisa lebih dijelaskan lebih lanjut yang tadi itu? Yang tadi ya? Yang surah Al-Baqarah sama Al-Fajr itu. Oke. Baik dari Al-Baqarah dan Al-Fajr, kalau kamu buka dan kamu baca, perhatikan dan simak seksama bahwa dalam Al-Quran, dalam surah yang berbeda dan ayat berbeda, di situ dikatakan narasinya hampir sama. Berbicara tentang hari akhir dan hari kiamat, betul ya? Iya, betul. Hari kiamat di situ peristiwanya nanti Allah akan datang bersama dengan malaikat berbaris-baris, betul ya? Iya. Betul. Oke. Tadi kan yang bertanya itu mau membuktikan Yesus Allah dari mananya. Kenapa saya langsung buka Al-Quran? Karena saya melihat yang bertanya itu potensi untuk memahami lebih terbuka ketika membahas dari sudut pandang imannya, teman-teman. Jadi bukannya saya nggak pede dengan Alkitab, kita harus memahami situasi dan kondisi. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata, lihatlah aku mengutus kamu ke tengah-tengah domba. Jadi ke tengah-tengah serigala seperti domba. Jadilah tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, kan gitu. Ya, yang saya terapkan seperti itu. Cerdik ya, bukan licik. Jadi ketika berbicara mengenai bagaimana tanggapan saya tentang pertanyaan mereka, saya melihat tadi yang bertanya itu tidak akan terima begitu saja kalau pakai Alkitab. Maka kita masuk dulu dalam posisi iman mereka. Gitu. Karena begini teman-teman, kamu saya mute dulu ya. Kamu menurut sebagian besar teman-teman Islam, Allah itu adalah nama lain dari Tuhan mereka. Bukan nama lain, sorry. Nama Tuhan mereka. Nama Tuhan mereka Allah itu nama Tuhan mereka. Gitu. Jadi kita coba berusaha untuk memahami, oke, untuk poin itu saya coba ikuti, gitu. Untuk poin itu saya ikuti. Kita buktikan, oke, kalau Allah itu Tuhanmu, oke. Makanya kita langsung buka, mereka punya kitab. Nah itu. Nah kita balik lagi ya poinnya. Jadi kalau teman-teman dari tadi menyimak, memang dalam surah yang berbeda, dalam ayat berbeda dikatakan hari kiamat itu Allah yang akan datang, gitu. Kalau misalkan nggak terima dengan surah Al-Baqarah bisa bantah surah Al-Fajr 22, di situ kan jelas. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Wajaa rabbuka itu tidak berbicara mengenai azab, nggak ada, langsung wajaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Rabbuka itu artinya Tuhanmu, teman-teman. Siapa Tuhanmu? Allah kan? Zilah. Betul nggak? Iya betul. Rabbuka itu Tuhan. Oke, sebentar. Teman-teman, saya paling nggak suka dengan narasi orang-orang komentar sok tahu dengan roomnya Joseph, dibilang katanya ini teman saya. Nah, kamu yang komentar, kamu buktikan. Karena kamu yang nuduh saya naikin orang yang settingan dalam tanda kutip. Nah, kamu kan berarti bukan settingan dalam tanda kutip. Kamu naik ya, bantuin dia. 2 Islam lawan 1 saya. Zila bukan teman saya. Nggak kenal, saya baru kenal ini ketika request. Saya lanjut ya. Nah, saudara, sekali lagi kamu nanti saya minta tolong kamu tetap stay di Al-Baqarah 210 dan surah Al-Fajr 21-22. Sementara saya membuka Matius 24 ayat 29-31. Kita akan tampilkan di layar semuanya. Ya, teman-teman. Nah, di sini kan dikatakan apa? Nih, ini Alkitab ya, bukan Al-Quran saya edit-edit. Nih, ini Alkitab ya. Matius 24. Perikopnya kedatangan anak manusia. Betul ya? Oke, kita baca di sini. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang.
Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jelas ini kedatangan Yesus Kristus. Jelas sekali narasinya bahwa anak manusia akan tampak tanda di langit. Melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, betul ya? Nggak ada yang diubah, nggak ada yang diedit ya. Sekarang kita baca di sini Al-Baqarah 210. Tadi, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan siapa? Allah. Dengan narasi seperti apa penggambarannya kita lihat dalam naungan awan bersama malaikat. Baca di sini. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Kenapa? Kan saudara nanti bertanya, Yesus itu datang itu berarti sama malaikat? Iya. Saudara tahu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus peristiwanya seperti apa? Mau bukti? Ini kan Yesus ngomong ini sebelum kenaikannya ke sorga. Ya enggak? Ya, sebelum kenaikannya ke sorga. Kita lihat bagaimana kenaikan Yesus nanti ada dalam Kisah Para Rasul. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-11. Kita baca di sini. Nih, ya. Kita baca dari ayat 9 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, ia di sini merujuk kepada siapa? Yesus, ya. Yesus diangkat ke surga. Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik sorga." Saudara perhatikan, saya mau garis bawahi kalimat di sini. Ya, Yesus ini yang dikatakan yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara perhatikan cara yang sama ini. Perhatikan. Cara yang sama seperti apa? Pertama, saudara perhatikan di sini. Yesus naik ke sorga, lihat, disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh orang banyak ya. Betul ya? Disaksikan oleh orang banyak, murid-murid Yesus nih. Disaksikan oleh orang-orang banyak. Dan kemudian ditutupi awan, betul ya? Ditutupi awan. Kemudian ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih. Ini adalah malaikat, gambaran malaikat. Sekarang kita balik lagi. Dalam Matius, jauh sebelum ketika Tuhan Yesus naik ke sorga tadi. Nih, Matius 24, 29, 31. Konsisten nggak kira-kira Yesus ini? Nih, anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap. Nih, meratap itu menyaksikan, melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Sama dong berarti. Yesus ini yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Perhatikan, uniknya ketika saya membuktikan Yesus itu Allah atau bukan, Quranmu mengatakan dia adalah Allah. Karena yang datang itu Allah. Ini Al-Baqarah tadi. Nih. Sama. Kita buka lagi tadi. Bahkan lebih lengkap kalau saudara baca tadi surah Al-Fajr ya. Surah Al-Fajr itu surah ke-89. Nih. Kita buka surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Nih. Jangan sekali-kali begitu apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Berarti ini berbicara tentang akhir zaman. Nih. Kemudian apa dikatakan? Tuhanmu datang bersama dengan siapa? Begitu pula malaikat yang datang berbaris-baris. Pas. Luar biasa ya. Berarti untuk membuktikan Yesus itu Tuhan atau bukan ya seperti ini. Ketika Yesus hanya mengatakan dalam kodratnya sebagai anak manusia, Quranmu untuk posisi dan poin ini perhatikan, menyempurnakannya dengan mengatakan dia adalah Allah. Jadi sangat lengkap ketika disandingkan kemanusiaan dan keilahian tadi, kealahan tadi. Ya. Mau bukti lagi? Oke, apakah ada Joseph perjanjian lama? Oh, ada. Ya, ada. Ada. Nanti di dalam Yesaya saudara bisa baca di situ dikatakan bahwa lihatlah Tuhan Allah sendiri yang akan datang. Itu ada di dalam Yesaya. Jadi dalam perjanjian lama pun dikatakan Allah yang akan mengadili orang hidup dan yang mati dan Allah yang akan datang pada hari akhir nanti. Jadi ketika Yesus menyatakan itu sangat menggenapi apa yang sudah
ada dalam perjanjian lama, dan kemudian dalam poin ini, perhatikan saudara, dalam poin ini saya harus mengakui mereka menyempurnakan. Kenapa? Kan tadi saudara lihat di situ hanya dikatakan anak manusia, hanya kemanusiaannya saja dari duinatur. Quran mereka melengkapi dengan kodrat keilahian, makanya dikatakan Allah yang akan datang. Tuh ya, luar biasa. Saudara kalau misalkan mau buka 16 juga, di situ juga dikatakan Matius 16. Ya, Matius 16 juga nanti di situ dikatakan dia akan datang bersama dengan malaikat. Matius 16 ayat 27, di situ nanti kan perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ini jauh sebelum Yesus disalibkan. Bahkan di situ Tuhan Yesus sudah mengatakan apa dalam Matius 16 ayat 27? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuh. Jadi memang konsisten sekali Yesus yang adalah Allah itu. Karena kan Allah itu nggak mungkin pelin-pelan. Bilangan 23 ayat 19, hello, orang-orang Islam yang sering kalian kutip. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Allah bukanlah anak manusia sehingga ia berdusta. Betul nggak teman-teman? Luar biasa ya, itu bukti bahwa Yesus adalah firman Allah yang tetap konsisten dengan apa yang telah dikatakan sedari dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang bilang ngawur-ngawur ini, bentar, kamu Zila ada lagi yang mau ditanggepin? Kalau nggak ada, saya sudah tangkap. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya bertanya begini untuk bertanya nanti sama ustaz saya. Oh, kamu tanya sama ustadzmu nanti ya, yang datang di hari kiamat Allah atau Isa? Yang jadi hakim Allah atau Isa? Nah, kamu nanti bawa dalil itu ya. Di Al-Quran Al-Fajr ayat 21-22 itu Allah bersama malaikat baris berbaris. Di dalam surah Al-Baqarah 210 Allah bersama malaikat berbaris-baris dan Allah akan menjadi hakim, karena di situ dikatakan narasinya Allah akan menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya dan kepada Allah lah dikembalikan segala perkara. Tetapi dalam hadis dikatakan Isa akan datang pada akhir zaman dengan membunuh babi, mematahkan salib dan akan menjadi hakim. Nah, jadi hakimnya ada berapa nih? Nah, mungkin ada dua, ya. Hakim yang maha adil itu cuma satu, yaitu Allah. Tapi di dalam imanmu itu kayaknya ada something yang harus kalian konsilikan ya. Semangat konsilinya sama ustadznya ya. Tuhan berkati, semoga kamu dipanggil menuju jalan keselamatan dan hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you bro ya. X lu jangan nanti yang gua naikin X, jangan ikut-ikutan nih yang bilang ngawur-ngawurin ini. Thank you teman-teman atas berkatnya melalui gift. Thank you. God bless. Teman-teman saya nyanyikin dulu ya. Salve bro Rom, salve Ko Charles, salve bro Johan Sohyun. Selamat bergabung teman-teman. Salve. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, salve bro. Kita lanjut ya. Mana yang tadi bilang ngawur-ngawur itu banyak loh teman-teman. Saudara perhatikan yang komen di bawah, ngawur, salah, ngawur, penipu. Lah, nggak request sama sekali. Saya tuh suka adrenalin gitu loh. Yang bilang salah-salah itu kan berarti ada jawaban benar. Ada pembuktian yang lebih valid dan konkret untuk membantah apa yang saya nyatakan. Kan saya sering bilang, ini 1.700 orang, hampir 2.000 orang yang menonton dan menyaksikan. Belum yang di YouTube. Saya nggak tahu ada berapa channel YouTube yang sekarang merelay live saya. Thank you teman-teman yang di YouTube, shalom. Jadi punya kesempatan emas untuk menjatuhkan Joseph. Wah, banyak nih. Sekarang saya mau jatuhkan Joseph di hadapan orang banyak kan gitu. Bukannya saya sombong, maksudnya secara logika harusnya kalian pakai itu, strategi itu. Kalau kamu sudah komentar salah, bohong, ngawur, kan berarti yang ngomong, yang menyalah-nyalahkan saya, yang mengatakan saya bohong kan punya jawaban yang lebih benar daripada saya. Ya, tapi karena memang kalian cuma bisa jihadis typing maksudnya, pengecut. Nah, itu. Jadi saya coba naikkan undang secara paksa ya, kalau bahasa lainnya itu dijambak. Gitu, untuk mereka-mereka yang cuma bisa komen-komen aja, nggak mau naik gitu loh. Sama, saya minta tolong untuk kerjasamanya diskusi dengan baik ya. Nggak usah maki-maki. Karena saya tahu kekesalan kalian nggak perlu dilampiaskan di depan publik, malu nanti. Shalom, Bayu Maulana. Shalom. Shalom. Bayu, tadi sempat membersihkan tenggorokannya dengan berdeham. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam. Dari Islam. Akidahnya apa sebagai orang Islam?
Gimana? Akidah sebagai seorang Islam apa? Akidah dalam hal apa dulu? Ya kamu mengikuti manhaj mana deh, paling simpel aja. Ya Ahlussunnah wal Jamaah lah. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidi? Asy'ariyah. Asy'ariyah bukan Asy'ariyah. Bukan Asy'ariyah ya. Asy'ari, Imam Hasan al-Asy'ari. Bukan itu. Berarti kamu tidak memahami konsep Asy'ari. Berarti kamu tidak memahami konsepnya Imam Hasan al-Asy'ari. Kamu tahu Asy'ari nggak? Saya punya kitabnya, kitab Al-Lumah dan Al-Ibanah. Itu Asy'ari. Ya udah, saya bilang Asy'ari. Asy'ari itu siapa? Asy'ari dan Asy'ari itu beda. Ya, Asy'ari dan Asy'ari itu siapa? Asy'ari siapa? Yang saya maksud itu Asy'ari Imam Ahmad. Imam Ahmad siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Itu namanya mazhab kok. Aduh, Hambali itu kan. Imam Ahmad bin Hambal. Saya nanya manhaj. Mazhab itu ada 4. Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Akidah itu 73 golongan. Manhaj kalian itu kan terpecah menjadi 73 golongan. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidi, ya. Kemudian ada Salafi yang sering dituduh sebagai Wahabi, ada Syiah. Syiah itu nanti banyak kategori kelompoknya, Syiah Rafidhah, Syiah Fatimiyah, dan seterusnya. Perlu saya jelaskan kan, nanti ada Mujassimah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan seterusnya. Aliran-aliran dalam Islam itu 73 golongan. Gak tahu deh, kalau saya suruh ngitung, saya mampus kayaknya. Ada banyak soalnya. Belum nanti aliran Mama Gufron ya, Makoli'ina. Kenapa? Mau marah? Kan itu faktanya. Memang kalian berinovasi terus kok dalam ajaran karena nggak punya otoritas ya. Semangat. Belum nanti yang katanya bisa nelpon Allah. Nah itulah. Belum nanti yang katanya mengatakan Muhammad itu Allah. Nah itu semangatlah. Lanjut bro. Ini boleh ngomong atau enggak nih? Dari Ya, tadi boleh. lu bacot doang ini. Ya kalau bacot karena saya manusia, kecuali kalian saya batu. Batu yang diberi kesaksian pada hari kiamat. Apa itu ya? Batu kamu, Hajar Aswad. Saya kan manusia, makanya saya bisa ngebacot. Kecuali saya batu, nanti nunggu akhir kiamat. Kalau mau diskusi atau debat itu harus adil ya. Jangan orang ngomong di mute suaranya. Ini gue kasih kesempatan ngomong, lu malah diem. Ntar giliran gue ngomong, lu playing victim. Cengeng. Kapan sih ngomong, Oke. kamu ngomong terus. Oke. Jelas. Coba dijawab ini ya. Saya mau nanya ini. Siapa yang membunuh Yesus? Tentara Romawi yang menyalibkan dia. Kenapa kamu tidak menyembah Romawi? Kenapa saya harus menyembah Romawi? Karena dia lebih kuat dari Yesus. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 jawabannya. Mau saya bacakan? Tidak Saya pikir perlu. kamu orang Tidak cerdas. perlu. Oh. Yesus tidak lebih kuat dari Tidak perlu jawaban, turun. Bilang orang harus adil. Hipokrit. Ya, bacot doang. Yang bacot doang tuh ente. Wah, debat itu harus adil dong. Kalau ada orang ngomong, lah, kamu di sini mau diskusi atau mau debat? Sama-sama, diskusi itu mendengarkan jawaban, debat juga mendengarkan argumentasi untuk mematahkan kamu punya narasi. Sekarang pertanyaan saya, tadi ketika saya ingin membacakan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 di situ ada jawabannya, dia bilang nggak perlu. Ah, jelas sekali kalian sudah tahu jawabannya, tapi kalian memang bebal dari sananya. Bukan ya? Ya sih, itu aja 2000 tahun. 2024 loh. Udah mau 21 abad, 22 abad, pertanyaan itu aja. Ya, saya nggak mau untuk mempertahankan orang yang tidak bermutu di situ. Nanti kita lama-lama jadi bebal kayak dia. Jangan, ya. Oke, ada yang nyuruh saya mikir. Titik, kamu naik ya. Saya itu bingung gitu loh. Berarti mereka memang sudah tahu ya. Sudah tahu teman-teman ya, intensi mereka bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi hanya mengolok dan menghujat. Oke, kalau mengolok dan menghujat abis itu mereka tobat gak apa-apa. Tapi kalau nggak tobat-tobat dan merugikan saya termasuk teman-teman banyak, itu yang repot. Kenapa? Kalau menghujat abis itu bertobat, dulu saya kayak gitu. Menghujat itu saya langsung ngata-ngatain maki-maki Yesus, ya saya langsung memang. Nggak dari media sosial kayak gini, langsung depan mata dengan orang Kristen waktu itu saya masih jadi Islam.
tapi saya bertobat. Nah, kalau ada seperti itu kemudian bertobat, nggak apa-apa. Gitu, karena memang sesuai dengan pepatah, benci lama-lama jadi cinta. Tapi kalau menghujat, nggak mau bertobat, udah gitu repot, rese, bikin room orang kena ban, ya, bikin penonton lain sakit kepala, saya juga jadi pening. Ya, mending saya turunin, kan gitu. Nggak ada untungnya, buat apa? Kecuali kayak tadi, itu ya, setuju ya teman-teman ya. Jadi jangan ada yang kecewa ketika orang kayak gitu diturunin. Ya buat apa, nggak dapat manfaat juga, kamu nanti jadi pening lama-lama ya. Kamu sih enak nonton bisa sambil tiduran, lah saya mantengin muka di sini nahan pusing kalau ngadepin mereka. Shalom Bintang Timur. Halo, dari Islam atau dari Kristen? Selamat malam. Selamat malam. Dari Islam ya? Saya Kristen tidak, Islam tidak. Oh, di agama kamu apa ya? Di KTP kamu apa? Tidak ada. Nggak mungkin, jangan berbohong. Di KTP nggak ada strip agama, kolom agama itu pasti ada. 1, 2. Saya Kristen. Kristen. Dari dibaptis di mana? Saya dibaptis di bagian timur, di timur. Ya turun aja ya Pak ya. Saya nggak suka kalau orang udah awalnya tidak mau mengakui identitasnya secara asli. Saya cuma minta agama. Kenapa? Begini. Kalau kita tahu identitas agamanya, kita akan bisa menjelaskan dari sudut pandang yang lebih luas. Contoh begini. Kalau yang bertanya Kristen, kita tidak perlu menjelaskan dari awal, dari secara runutan awal. Kan karena kita paham, oh kamu Kristen, kamu sudah punya basic. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, memberikan dirinya untuk disalibkan. Betul nggak teman-teman? Memahami Allah Tritunggal dan seterusnya. Kalau ada kebingungan, paling kita hanya menjelaskan, ibaratnya memperkokoh fondasi aja. Memperkokoh bangunan yang sudah ada fondasinya. Gitulah ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau saudara di luar dari Kristen, itu supaya kami juga bisa mengerti, oh kamu di luar dari Kristen, oh kita jelasinya secara runut ya, gitu. Bukan berarti yang Kristen itu kita jelasinya secara nggak runut. Maksud saya itu tadi, sudah ada fondasinya, sudah ada basicnya, gitu. Jadi bukannya saya mau kalau Islam pasti Joseph bakal debat. Enggak, tadi si Zila itu tertib, dia mau turun saya turunkan kok. Enggak saya tanya balik mengenai imannya, ya enggak? Saya enggak tanya tentang nabimu itu betul enggak mengawini bocil, kan enggak? Ya enggak? Jadi jangan terlalu over parno gitu. Saya enggak ngapa-ngapain kok. Saya selalu menepati janji saya. Kalau kamu bertanya dan ingin tulus mendengarkan jawaban, kita akan sediakan itu. Justru kami akan sukacita dan sangat senang. Gitu. Tapi kalau kamu berpolemik, nah itu yang kami agak benci. Kenapa? Biasanya yang berpolemik ketika dipolemikan balik dalam tanda kutip setelah 3 kali peringatan, nggak bisa apa-apa. Jadi saya juga jadinya gua buang-buang waktu gitu ya teman-teman ya. Semoga paham, yang Islam yang Kristen juga paham ya. Jadi mari kita berdiskusi secara enak aja gitu ya. Saya enak, kamu juga enak kok gitu ya. Kita lanjut. Shalom baik. Shalom baik. Selamat malam. Halo bro. Halo, suara saya masuk ya? Masuk jelas. Ya, shalom. Perkenalkan, agama saya Katolik. Cuman beberapa teman dari Muslim saya tuh kadang sih mempertanyakan mengenai Yesus adalah Isa. Apakah Yesus adalah Isa atau bagaimana? Oke bro, Katolik ya. Kalau boleh tahu dari keuskupan mana bro? Saya di keuskupannya mana, saya kurang tahu. Tapi saya gerejanya di Gading Serpong, Maria Benteng Gading. Oh, Maria Benteng Gading yang baru jadi ya. Bro, berarti keuskupan agung Jakarta. Nggak apa-apa. Kalau lu ditanyain lagi sama temen lu yang Islam, lu bilang beda. Secara cerita, secara tokoh. Karena begini, gue pakai analogi deh, biar lu gampang. Saya pakai lu gue ya teman-teman, karena kayaknya sebaya nih. Nggak apa-apa bro. Jadi gini, kalau secara analogi, misal gini teman-teman. Teman-teman lebih percaya cerita Presiden Soekarno, karangan dari family atau keluarganya Soekarno, atau dari orang yang ratusan tahun setelah Soekarno hidup dan berkuasa dan memerintah? Pasti dari keluarga kan? Karena keluarga adalah saksi hidup,
keluarga adalah orang terdekat, jadi tahu, oh Soekarno itu lahirnya di Blitar, sementara yang lain itu dikatakan, oh Soekarno itu lahirnya misalkan di mana? Di Bogor, gitu. Dari situ saja sudah berbeda. Ketika berbicara mengenai Isa, bro, saya kasih kamu literatur ya. Nih, bro, teman-teman boleh direkam, silahkan, nggak apa-apa. Sebentar, saya ambil literatur ini. Saya akan sandingkan dengan Alkitab. Kenapa saya pakai literatur di luar Al-Quran? Karena bro, baik, kita harus make sure ya, bro, baik dan teman-teman semua. Gue nyebutnya siapa ya? Nama lu panggilannya siapa ya? Inisial aja atau enggak nama panggilan yang ini? Ya boleh dipanggil Ronan lah. Iyalah, Bro Ron kali. Lu ituan. Kita lanjut, sorry. Jadi saya pakai ini, bentar ya. Saya pakai ini teman-teman literaturnya. Untuk sementara saya balikan kamera dulu ke kamera belakang. Jadi saudara mungkin nggak akan lihat wajah saya yang terlalu silok ya. Karena saya bisa mengalahkan nabinya mereka gitu, lebih silok. Nah ini literaturnya bro, boleh screenshot, teman-teman juga boleh screenshot, nanti dicari ini siapa. Profesor Dr. Ali Muhammad Asy-Syalabi. Ya, ini saudara bisa baca di sini. Pakar Sejarah Islam Timur Tengah. Betul ya? Iya. Oke, ini judul bukunya. Ini. Oke. Ini penerbitnya. Ya, ini penerjemahnya. Jadi aslinya buku ini dalam bahasa Arab tapi sudah diterjemahkan. Nih. Oke, ini penerbitnya sekali lagi. Oke, kita bahas dari mana? Kita bahas dari, bro kan Katolik ya. Bro tahu kan ketika berbicara mengenai, kita bahas Alkitab dulu ya. Ini saya tunjuk dulu, nggak apa-apa karena ini bukan kitabnya mereka. Saya tunjuk dulu ya. Kita pengajaran teman-teman mohon disimak dan mohon bantu untuk tap-tap layar sembari menyimak. Saudara yang Kristen, baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks, kita sepakat Bunda Maria adalah perawan terberkati yang telah Allah pilih dan Allah persiapkan sejak semula untuk mengandung dan melahirkan Sang Firman Allah, yaitu Tuhan kita dan Juru Selamat kita, betul? Iya, betul. Oke, saudara baca dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38, satu perikop ya. Nah, bro, kalau kamu nggak percaya, ini saya kasih gambaran ini aja. Pasti saudara yang Kristen sering baca ini, ya, sering dibacakan ini ketika hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, hari raya Natal. Nih, pasti sudah pada tahu dong dari sekolah minggu juga ya diajarkan ya. Di sini tidak ada terjadi hal-hal sesuatu yang aneh. Let's say misalkan ada proses peniupan, dipegang-pegang pakaiannya si Bunda Maria, nggak ada ya. Bagaimana kita tahu begini? Gabriel itu sangat menghormati Maria. Ketika Gabriel datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya. Kemudian beginilah isi pesannya. Tidak ada sesuatu hal yang, oh si Gabriel itu akan memegang Bunda Maria, kemudian Gabriel akan meniupkan ruh dari Allah ke farjaha, nggak ada. Nah, bro mau tahu itu narasinya ada di mana? Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di bagian ini. Kita buka dalam nih. Saudara nanti akan saya mau bahas ini agak takut sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita baca di sini, ya. Di sini dikatakan bahwa Maryam itu akan akan mengandung, ya, akan mengandung. Itu nanti akan dikatakan hanya beberapa jam saja. Nih, baca di sini. Kita baca ya, bro, mengenai Isa di sini. Kita baca di sini. Dr. Salahuddin Al-Khanidi cenderung mendukung pendapat yang disampaikan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat Rasul loh, teman-teman. Ya. Jadi dudukannya nggak diragukan lagi. Beliau bukan orang biasa. Beliau ini langsung sahabatnya Muhammad, sahabatnya Rasul Muhammad nih. Bahwa kehamilan siapa? Maryam dengan Isa Al-Masih tidak lebih dari beberapa jam. Baca. Paham nggak di sini? Paham nggak di sini? Jadi ibarat kata seperti sedang meniup balon. Langsung jadi tekdung gede. Langsung habis itu lahiran. Ini bukan kata Joseph, ini kata siapa? Nih. Kalau mau protes ke sini, seorang dokter, Salahuddin Al-Khanidi.
yang mengutip pandangan dari Abdullah bin Abbas. Saudara lihat di sini. Kita buktikan apakah Maria, Bunda Maria, selesai diberi kabar malaikat Gabriel langsung melahirkan, langsung hamil tekdung gede, enggak? Baca di sini. Di bulan ketiga, pada bulan yang keberapa kita baca di sini, ya. Dia tinggal 3 bulan bersama Elizabeth. Nih. Masih mengandung, tidak melahirkan langsung. Itu berbeda kan? Nah, sekarang saya mau ke yang paling penting, bro. Saya tanya sama teman-teman yang Kristen. Sekali lagi, baik Katolik, Protestan, maupun Ortodoks. Saya tanya, Bunda Maria ketika melahirkan atau mengandung Yesus itu bergembira dan bersuka cita nggak? Bergembira dan bersuka cita nggak kira-kira? Ya, betul. Nih, nyanyian, pujian Maria. Nih, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Jadi Maria ini memuliakan Tuhan karena dia bergembira. Karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi Maria ini diperhatikan ya teman-teman ya. Diperhatikan ya. Oke, sekarang lihat narasi yang ada di dalam kitab sucinya mereka. Kita baca di sini terjemahan tarjim dari surah Maryam ayat 22 sampai 23. Ini perspektif mereka tentang yang katanya Bunda Maria atau Siti Maryam. Dikatakan apa di sini? Maka ia dalam kurung Maria mengandung, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia dalam kurung Maria berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Saudara garis bawahi kata ini. Ya, Maryam di sini di Quran mereka di surah Maryam 22 23 dikatakan apa? Tidak diperhatikan dan dilupakan. Nih, nggak apa-apa saya coret buku-buku saya kok, saya beli sendiri. Perhatikan di sini. Apakah Maria tidak diperhatikan? Apakah Maria tidak diperhatikan? Diperhatikan, luar biasa ya. Itulah yang disebut dengan sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, maka terkutuklah dia. Saudara masih terima dengan perkataan Saracen atau abad ke-7 atau orang-orang oknum-oknum mereka yang mengatakan, oh kami sangat menghormati Bunda Maria di kami. Kamu nggak tahu aja baca Quran mereka. Bunda Mariamu itu dikatakan depresi loh. Loh iya, baca nih baik-baik kalimat ini. Nih, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Perhatikan. Ini sangat merendahkan Bunda Maria. Ini buku, kamu nggak percaya Islam, buku karangan dari pakar sejarah Islam Timur Tengah. Oke, kita akan bukakan Al-Qur'annya langsung. Terjemahannya sama nggak dengan yang ada di sini? Kita fair ya, biarin aja. Mereka cuma bisa protes di bawah, nggak berani naik karena memang apa? Ya mana berani bantah data buku begini kok. Ya, kita buka Maryam 22 23. Kita buka nih untuk membuktikan. Ribet emang mereka banyak maunya. Suruh bantah gak mau, gak ngerti apa-apa. Nih. Ini 22, Maryam 22 nih. Maka dia Maryam mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat jauh. Kita baca nih. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Sama nggak? Sama nggak sama yang di sini? Penipu lu. Sama kan? Nah, saudara, dari sini aja peran Bunda Maria itu sangat fatal loh, Bro Ron. Sangat fatal loh. Iya. Kita menghargai Bunda Maria, Theotokos, perawan termurni. Karena Maria itu memuliakan, bergembira, bersuka cita. Dan Maria di sini jelas mengatakan diperhatikan. Loh kok bisa-bisanya kamu lebih percaya dengan yang ini yang mengatakan bahwa pertama, lebih baik aku mati sebelum ini. Ini depresi loh. Kalau kita ngomongnya bahasa modern apa teman-teman? Baby blues. Loh masa Maria yang perawan suci yang Allah telah sediakan dari Kejadian 3 ayat 15 mengalami baby blues sih? Jangan ngaco ah. Ya, masa mengalami baby blues, depresi? Nggak mungkin ya. Kemudian merasa bahwa apa? Tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, ini benar-benar di poin ini, saudara kalau bandingkan dengan Lukas 1 ayat
Lukas 1 ayat yang ke-48 di sini bahkan justru sebaliknya. Dia diperhatikan, kok bisa-bisanya? Jadi di poin ini kira-kira sosok yang melahirkan sama atau enggak tokohnya? Kan enggak mungkin. Satu orang tapi bipolar atau beda cerita kan enggak mungkin ya. Bertolak belakang, tolak belakang satu sama lain. Bahkan di sini apa? Kita melihat bagaimana kenapa Maria itu sangat kita hormati teladannya. Kenapa? Baca di sini. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tuh. Beata me omnes dicens generationes. Ini nggak ada disebut loh. Nih. Maka di sini kita lihat narasi yang dipakai yang juga menghujat Bunda Maria. Kalau saya bilang boleh menghujat, saudara baca aja, simpulkan. Dikatakan apa? Maryam, baca, mengharapkan kematian. Boleh nggak kalau saya bilang ini depresi? Ketika saya tadi sebut ini depresi, boleh? Boleh, karena ini juga dinarasikan seperti ini. Mengharapkan kematian. Ini penghujatan luar biasa kepada Bunda kita, Bunda Maria, Bunda Allah. Luar biasa loh. Ya, luar biasa. Karena apa? Nih, dibilang apa? Menghadapi skandal. Luar biasa, sejak kapan perawan Maria menghadapi skandal? Enggak. Itulah kenapa berbeda. Kenapa, bro? Maria di sini bersama dengan tunangannya. Siapa? Joseph. Santo Yosef. Tahu kan kamu Santo Yosef? Iya, tahu. Nih. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret, berasal dari keluarga untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ini bedanya di sini. Yang satu benar-benar lonely, alone, yang satu enggak. Yang satu bersuka cita, yang satu depresi. Yang satu hamilnya 9 bulan normal, yang satu cuman dalam hitungan jam. Coba sampai di sini saja, sama atau enggak? Saya tanya sama kamu. Beda banget ya. Beda banget. Sekarang saya kan berbicara mengenai kelahiran. Kita berbicara langsung lompat ke kenaikan ke sorga. Sepakat? Tadi kita sempat baca kenaikan ke sorga. Kita refresh ulang. Yesus itu naik ke sorga dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara kita baca kisah para rasul. Dengan cara ditutupi awan-awan bersama malaikat dan orang-orang meratapi dia. Jadi yang menutupi Yesus ketika Yesus naik ke sorga itu bukan nih. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Nih. Sebentar, dikit lagi selesai. Nih. Ini waktu Yesus diangkat ke sorga. Di mereka ada nggak? Ada. Kan katanya nggak disalibkan, diangkat. Kita lihat bagaimana cara mengangkatnya. Nih, Iya, itu yang selalu mereka sebut-sebut bahwa Yesus tidak disalib. Nah, kamu nanti akan ketawa. Kita akan ketawa. Yuk kita baca. Halaman 501. Nih. Mukjizat Nabi Isa, Hawarion, dan pengangkatannya ke langit. Kita baca di sini. Oke. Nih, betul memang narasinya nih, baca. Lalu Nabi Isa mengulang tawarannya untuk kedua dan ketiga kalinya, akan tetapi dari semua muridnya hanya pemuda tersebut yang menyanggupinya. Saudara, kalau ada yang penasaran, Joseph di buku ini disebutin nggak nama pemudanya yang menggantikan Isa ini yang katanya bilang ini Yesus yang nyalip itu, yang akhirnya disalibkan itu Yudas, Yehohanan, Simon Kirene, ya, katakan nama, dan mukalap lain. Nggak ada, bro. Nggak ada. Ini seorang tadi kita lihat penulisnya siapa? Pakar sejarah Islam Timur Tengah aja nggak berani menyebutkan siapa yang menggantikan. Jadi paham ya? Jadi memang mereka bebingung-bingungan tuh. Nggak ada di sini Yudas itu nggak ada. Saudara baca di sini ada kata Yudas nggak? Silakan di screenshot. Nanti kalau misalkan ada nggak kata Yudas di sini kira-kira? Ini dari halaman ini. Ketika berbicara mengenai peristiwa ini tuh. Jelas kan ya? Waktunya hari Jumat setelah asar, lo tahu harinya setelah asar malam Sabtu, tapi lo nggak tahu namanya. Kocak. Nah, kita lanjut ya, kita fokus. Jadi kamu tadi kan kita membahas tentang kenaikan. Tahu nggak bagaimana cara Isa diangkat ke langit? Oh, nggak dengan cara yang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, teman-teman. Nih, ditutupi awan-awan. Tidak dengan cara seperti ini. Ini sangat mulia. Ini disaksikan oleh orang-orang banyak. Awan-awan menutupnya. Malaikat-malaikat itu juga baris berbaris nih. Ya, 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Kamu mau tahu bagaimana Isa diangkat ke langit? Kita baca di sini.
Ya, kemudian Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa sehingga seolah-olah ia adalah Nabi Isa. Lalu nih baca nih, ini peristiwa pengangkatannya. Lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan tertidur lalu ia diangkat ke langit. Pertanyaan saya, kalau di Alkitab dikatakan Yesus akan datang kembali seperti dia naik ke sorga dengan cara yang sama, saudara mau melihat Yesus itu turun dengan cara digeser atap lotengnya? Kan gak lucu. Bukan awan yang menutupinya, debu asbes. Atau kalau di zaman dulu atapnya pakai jerami, nah jerami, debunya jerami, pasir-pasir. Ya, yang ada orang bukan terkesima, kena ispa duluan, infeksi saluran pernapasan akut. Mau menyamakan? Mau disamakan? Oh, ada yang bilang itu bukan sumber dari Al-Quran. Baca di sini. Ini sumbernya. Kamu pikir saya beli buku itu nggak buku yang kompeten, kredibel dong? Baca ini sumbernya Al-Qasas Al-Qur'ani Urud Waqa'i wa Tahlil Ahdas. Ini justru dari Quran. Cerita tentang dalam Al-Quran. Dan sekali lagi, ini yang nulis seorang profesor. Ini makanya saya bilang tadi di awal, hello orang Islam, kamu ngerti nggak cara baca buku? Kamu cari penulisnya ini, biografinya siapa, kamu cari tahu. Seorang profesor, doktor yang pakar sejarah masa disalah-salahin? Memang kamu sekelas profesor, guru besar kamu. Nggak bisa bantah kamu. Jadi sampai di sini kalau sebagai kesimpulannya sama atau beda, bro? Iya, udah jelas sih beda banget. Totally different ya, completely different, betul ya? Iya, betul. Nanti lu kalau saya sarankan ini buku halamannya. Nanti kalau semakin kamu baca, semakin kamu yakin mereka bukan merujuk kepada Yesus Kristus yang kita imani ada di dalam Alkitab ini. Kenapa? Nah, ini mereka nggak punya kesaksian. Kita meyakini Yesus itu berasal dari iman para rasul. Makanya sudah cukuplah bagi orang Kristen untuk meyakini Yesus sebagaimana para rasul meyakini Yesus. Kenapa? Baca dalam 1 Yohanes. Kita baca nih. Sudah cukup, jangan kamu malah cari-cari di tempat lain. Kenapa? Kita baca. Kesaksian rasul tentang firman hidup. Jadi ini kesaksian para rasul mengenai Yesus Kristus. Baca. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Ini kalau kita baca sampai sini nih sangat jelas berbicara mengenai Yesus yang adalah firman Allah. Kata kuncinya jelas. Firman hidup, hidup kekal, tentang hidup kekal bersama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Nah, jawabannya di mana? Nih ayat ketiga udah ada jawabannya. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya apa? Sempurnalah sukacita kita. Jadi apa kita masih butuh penyempurna, teman-teman? Sampai di sini. Apa kita butuh penyempurna ketika berbicara mengenai persekutuan? Berbicara mengenai kesaksian mengenai Yesus Kristus. Butuh penyempurna kita? Enggak. Firman hidup. Jadi apa perlu pengakuan dari orang Islam sekali lagi? Enggak. Orang Kristen yang tegas berbicara mengenai toleransi agama adalah tidak menyamakan Yesus Kristus dengan sosok lain. Karena jelas Yesus itu hanya menyatakan dirinya dan bukan menyatakan diri hanya kepada rasul ya, tapi yang menuliskan, mencatatkan, yang berani mencatatkan itu kepada kita adalah para rasul. Di luar itu mereka tidak punya otoritas. Gitu. Silakan teman-teman lain menambahkan ya. Saya rasa sudah cukup kalau dari saya. Mungkin ada teman-teman lain kita simak.
izin menambahkan ya bro. Silakan. Oke, jadi ini salah satu juga ya Injil yang sudah dikutuk oleh gereja. Ini dari Injil masa kecil menurut Thomas. Kita baca ya di sini teman-teman. Ketika kanak-kanak Yesus kini berumur 5 tahun, ia sedang bermain di tepi sebuah wadi. Ia mengumpulkan air yang mengalir itu ke dalam kolam-kolam, dan seketika itu juga membersihkannya. Ia melakukan semua itu hanya dengan kata-kata perintahnya. Ia membuat lumpur lunak, dan darinya ia membuat 12 burung pipit. Nah, kita kan tentunya nggak tahu ya ada cerita ini ya. Nah, karena apa? Cerita ini sudah dikutuk oleh gereja Katolik sejak mula-mula. Nah, tetapi ternyata kita coba buka di sini. Ada ini, kita baca ya di Al-Maidah 110. Ternyata ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah seperti bentuk burung dengan seizinku. Wah, kok sama ya ternyata. Wah, dia ngambil dari yang dikutuk kah? Wah, kurang tahu ya saya. Mungkin gitu aja. Iya, nih kalau misalkan gue bukain ya, makanya gue suruh lu pada beli temen-temen. Kalau mau berbicara mengenai Isa, lu masih ragu-ragu Yesus itu Isa apa bukan, Isa di dalam Al-Quran atau bukan. Sorry ya, ini saya aurat saya kelihatan tadi. Nih, saya kasih spoiler daftar isinya. Nih, sebenarnya gak penting, kenapa? Nih, lu baca buku ini masih bahas-bahas Injil orang lain. Nih, masih bahas kitab orang lain punya tuh. Injil Matius, Markus, ngapain coba dibahas ya? Kalau gua tak kasih tahu nih, lu lihat aja sekelas pakar sejarah Islam Timur Tengah masih punya pemahaman sama selevel Nandar, teman-teman, sama kayak Zuma, sama kayak Kainama. Nih, berkutat di sini, Ko Charles, Parakletos adalah siapa? Nih, padahal yang nulis siapa? Profesor Doktor nulis. Iya. Jadi kesimpulan saya apa teman-teman? Sampai di sini kita mengetahui bagaimana kualitas mereka punya kualitas itu sama, nggak ada bedanya. Ya. Nah itu dia bro. Bro Ron ya tadi mau dipanggilnya. Silakan bro. Ada lagi nggak pertanyaannya? Oke. Ada satu lagi mengenai. Boleh cerita sedikit mengenai Nabi Muhammad, bro? Ngapain saya cerita tentang seseorang yang tokohnya saja? Nggak tahu asli atau bukan. Berarti, Thank you, brother. Thank you. Ya, berarti memang ya, secara Katolik dan Kristen memang tidak mengakui ya? Katolik itu Kristen. Jadi yang benar itu Kristen Katolik, bukan secara Kristen dan Katolik, seolah-olah Katolik dan Kristen itu beda. Katolik itu adalah Kristen, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Orang Katolik disebut Kristen karena orang Katolik, gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari terpisah kita barulah Protestan dan Ortodoks, mereka juga disebut dengan Kristen. Baru mereka, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, begitu. Jadi penggunaan Kristen dan Katolik memang itu salah miskonsepsi oleh pemerintah kita Indonesia. Ya, saya nggak tahu tuh mereka punya konsep dari mana membedakan antara Kristen dan Katolik. Tapi yang jelas itu dulu saya luruskan, saya bantu luruskan. Kemudian yang kedua, berkenaan mengenai pengakuan nabinya mereka. Saya saranin kamu baca tulisannya Saint John of Damascus. Ya, Saint John of Damascus itu adalah seorang bapak gereja. Nama lainnya Santo Yohanes Damaskus. Itu nanti akan menuliskan mengenai pembelaan iman menghadapi Saracen atau yang disebut dengan Ismailites. Ya, mereka mengikuti ajarannya tadi, sosok yang kamu sebutkan tadi namanya. Nanti dia akan memberikan pandangan. Banyak orang-orang yang di luar sana, ahli sejarah dan seterusnya, itu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nama orang. Gelar. Sehingga itu bisa merujuk kepada bahkan Yesus. Kenapa? Kita bisa nanti akan ada timbul sebenarnya pertentangan, tapi ini masih dalam teori hipotesa ya, hipotesa yang masih berkembang. Tapi memang yang paling kuat itu memang waktu itu yang Muhammad itu gelar, sehingga bukan merujuk kepada satu pribadi. Tapi ya saya juga nggak terlalu memusingkan itu, karena bagi saya itu tidak berpengaruh pada keselamatan. Karena yang gereja ajarkan saya terima, karena gereja tidak mengajarkan mengenai sosok tadi, maka saya nggak fokus di situ.
Gitu. Pembahasan mengenai beliau itu bukan seputar teologi, hanya sebatas aspek historis saja. Kalau berbicara mengenai teologi kayaknya nggak mungkin deh, karena kan kalau teologi itu kan ilmu mengenai Allah, berbicara mengenai Allah. Bagaimana berbicara mengenai Allah, wong mereka aja nggak memahami Allah kok. Itu mereka masih dalam mencari bayang-bayang Allah itu, sesuai dengan katekismus gereja Katolik tentang bagaimana orang-orang di luar dari Kristen, orang-orang di luar dari gereja Katolik, mereka yang masih mencari bayang-bayang Allah itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin dari aspek teologis juga nggak bakalan nyambung, nggak bakalan kena gitu bro. Jadi kalau mau cerita tentang sosok yang itu, saya nggak mau cerita. Bukan saya nggak berani atau saya nggak bisa, tapi buat apa gitu loh. Boring. Dan itu sangat sangat pilih-pilih karena takut nanti ada yang nonton masih di bawah umur. Soalnya ceritanya kebanyakan yang seperti itu. Suka nggak suka, terima nggak terima, ya memang seperti itu. Sudah sering kan diceritakan dengan apologi Kristen lain, jadi itu tidak. Buat apa kamu penasaran gitu bro? Nggak penting juga. Ya, udah sih itu dari saya. Terima kasih. Oke, salam kenal ya bro ya. Kalau ngomongin, kamu kan dari Serpong ya, Benteng Gading itu masih dalam proses pembangunan kan ya? Sudah Rampung, cuman masih belum perfect 100% kan, masih paling 80-90%an kan. Ya, kita doakan semoga bisa rampung secara sempurna sehingga jemaat di sana, teman-teman kita yang bergereja di sana, teman-teman Katolik kita bisa dengan nyaman ya di gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading di Gading Serpong. Terima kasih. Thank you juga bro. Juga, ya. God bless ya, thank you. God bless juga. Kita doakan juga teman-teman yang dari Paroki Ratu Rosari di Jagakarsa juga dalam proses pembangunan. Semoga Tuhan menyertai dan selalu melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan gereja paroki dan juga dari gereja-gereja lainnya yang sedang membangun. Tuhan sertai selalu. Semoga makin banyak tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berkumpul, memuji dan memuliakan Allah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yaitu Ekaristi. Kita lanjut ya. Thank you teman-teman yang sudah memberikan berkat oleh Give. Halo, Shalom Romo. Thank you Romo. Romo kasih dukung kita, thank you ya Romo ya. Tuhan berkati Romo selalu teguh dan setia dalam panggilan Tuhan. Tuhan selalu sertai. Kita lanjut ya. Aku sudah keringetan di sini, kenapa? Karena ya memang ya, kalau ngomongin soal yang sebelah itu memang semangatku langsung, adrenalinku naik. Kenapa? Karena ya suka deg-degan. Jujur kalau ditanya deg-degan atau enggak deg-degan, karena ya kadang mereka itu unpredictable. Selamat malam bang. Ya selamat malam bro, sorry, saya boleh request untuk pindah atau geser sedikit ke tempat yang lebih tenang, karena dengan adanya suara-suara tadi mungkin kita nggak fokus dengan nanti bro mau ngomong apa, atau bro bahkan tidak bisa mendengar penjelasan dari saya atau teman-teman yang ada di sini. Salve ya bro Jackson ya. Kenapa? Saya udah pindah bang, udah pindah posisi. Tapi masih ribut. Kalau saya sih masih dengar ribut ya. Masih ya? Ya udah nggak apa-apa, nanya aja untuk sementara biar agar kamu bisa memahami kondisimu sekarang. Jadi selesai kamu berbicara langsung di mute aja supaya nggak terlalu mengganggu. Oh. Ya langsung aja makanya. Ini bang, di Matius 10:41 ini dijelaskan ini. Dibacakan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Lalu maksudnya? Berarti maksudnya di sini Yesus mengaku diri sebagai nabi ya, Bang? Nggak baca dari ayat 37. Baca. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perhatikan, ayat 40 itu sangat jelas. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Itu nanti akan berhubungan dengan ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia mati. Yang kita peroleh adalah hidup kekal. Perhatikan, kalau kamu mau menyamakan Yesus dengan Nabi, perhatikan nanti kamu punya konsekuensi. Kita cari kesamaan mana yang memposisikan, yang menyejarkan Yesus yang kamu samakan dengan Nabi, dengan Nabimu Muhammad. Kenapa saya langsung ke Muhammad? Ya, karena menurut kalian Muhammad adalah Khatamul Anbiya. Harusnya paling tidak membuktikan di sini Muhammad lebih berkuasa daripada Yesus harusnya. Kalau kamu masih ngotot ya, kalau kamu masih ngotot nih, Yesus di sini bisa memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Kepada barang siapa yang menyerahkan nyawanya, kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Oke? Siapa yang menyebut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyebut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi ini berbicara mengenai perikopnya syarat-syarat dan upah mengikut Yesus. Nggak semerta-merta ditafsirkan secara literal, oh berarti ini langsung Yesus mengakui sebagai nabi. Enggak. Pahami. Kan ini Bahkan di ayat sebelumnya bisa ayatnya. dikatakan. Masa Iya. ayat sebuah ayat yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia terus kita analogikan lagi itu sesuai logika kita. Kamu lagi meludahi Al-Quranmu sendiri. Diam ya, saya tadi udah bilang sama kamu. Kamu sudah selesai bertanya, kamu mute karena kamu berisik. Dari tadi nggak didengerin kan, berarti kan? Memang udah calon-calon berpolemik dia ini. Tapi nggak apa-apa. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tadi dengar kan? Saya selalu bilang teman-teman yang Islam, tolong pay attention. Ini kitab kami. Cara membaca kitab kami, hello, kamu kan baru muncul di abad ke-7, ya. Di abad 7, Quranmu baru dikompil secara sempurna di Kairo tahun 1924. Nanti di situ dikasih tanda baca, kasroh, fathah, ya. Pengurutan surat tuh baru tuh, ya. Di kami, ini ada namanya perikop, bab, atau pasal, atau ayat. Ini yang namanya perikop, ini satu perikop, nyambung. Contoh perikop yang kita lagi baca, syarat dan upah mengikut Yesus. Berarti ini satu perikop dari ayat 37 sampai ayat 42 yang kamu baca termasuk ayat 41-nya. Itu nyambung, nggak bisa dipisah-pisah. Memangnya kamu punya kitab, satu ayat yang satu dengan ayat yang lainnya itu berbeda. Kan begitu kan? Makanya tadi kamu perhatikan diskusi saya dengan orang-orang sebelum kamu. Ketika berbicara mengenai kitab mereka, kitabmu termasuk Al-Quran itu. Saudara nggak percaya baca yang terjemahan. Mereka punya kitab. Itu satu ayat yang satu dengan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya itu nggak nyambung. Beneran, saya berani taruhan, langsung aja buktikan. Makanya nggak ada perikop di mereka. Kalau nggak percaya, baca aja terjemahannya. Kalau kamu nggak bisa bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Nggak nyambung. Lalu kamu tadi sempat ngomong, ini kan pakai bahasa Indonesia. Kenapa dianalogikakan? Kamu lagi ngeludahin Quranmu sendiri. Quranmu yang sudah diterjemahin aja ketika kita berdiskusi membahas tentang Quranmu, nanti pasti orang-orang seperti kamu dan kamu termasuk, iris kuping saya akan tetap pakai tafsiran. Ente jangan munafik. Yang sering tafsir pribadi kan ente udah diterjemahin, udah katanya Al-Quran. Di Markus ayat 12 ini bang. Markus 12 di ayat berapa ini? Capek gue, lompatnya jauh banget. Dari Matius 10 ke Markus 12. Gak jelas. Selesain dulu Matius 10, tadi udah nangkep belum? Gak mau puyeng. Ya. Benar kan gue bilang dia pakai konsep yang sama ketika dia baca kitabnya. Itu lompat-lompat ayat. Nah itu sama, saudara, makanya perhatikan. Jangan seperti mereka, jangan ikutin kemauan mereka. Mereka sangat membaca kitab, mereka membaca kitab mereka tuh dengan sangat cara yang tidak beraturan. Kan saya sudah bilang, baca perikop satu perikop selesaikan. Berbicara mengenai perikop syarat dan upah mengikut Yesus, ya baca satu perikop, kita jelasin satu perikop itu. Itu. Jangan berbeda langsung lompat Markus 12 lagi. Dari Matius ke Markus itu kan jauh sekali. Berapa ayat itu saudara? Berapa ayat dari Matius Markus itu? Nggak urut. Iya itu dia makanya. Terbukti kan omongan saya?
dia pasti membaca kitab kita dengan baca kitabnya mereka, lompat-lompat. Nah, jangan seperti itu. Ya, teman-teman lain ada yang mau menjelaskan tadi Matius 10 ayat 41 tadi, atau Ko Charles mungkin mengenai tadi bahwa barang siapa menyambut sebagai nabi, ia akan mendapatkan upah sebagai nabi. Jelas ya? Jelas di ayat yang setelahnya sebagai ayat penutup perikop itu maksudnya apa? Kalian akan mendapatkan upah yang sama atau bahkan lebih daripada itu. Ketika di ayat 40 Tuhan Yesus mengatakan, Matius 10 ayat 41, itu kan satu perikop. Matius 10, oke, ayat 41 ya, saya bacakan ya. Siapa saja menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberikan air sejuk secangkir saja pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata padamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jelas kok ayatnya. Jadi itu berbicara mengenai upah yang didapatkan, gitu. Jadi nggak semerta-merta ditafsirkan secara literal. Oh, berarti Yesus nabi. Lah, nggak jelas, punya standar ganda. Bilang katanya Yesus nggak pernah mengaku sebagai Tuhan dan Allah. Di situ nggak ada perkataan akulah nabi. Orang lagi ngomongin tentang upah mengikuti Yesus. Kok itu perumpamaan, makanya kamu tidak memahami. Kenapa? Saya sering bilang, teman-teman, kita jangan heran kenapa mereka masih dikuasai roh kedar. Itulah kalau mereka baru lahir langsung diteriakin di kuping. Saya sebut aja. Nggak masalah, karena memang saya juga mengalami itu. Jadi langsung roh kedarnya juga masuk di situ. Makanya saudara yang Islam yang sekarang di posisi lagi meragukan imanmu, percayalah itu sangat mempengaruhi bagaimana kalian membaca Alkitab. Tidak ada Roh Kudus, tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, makanya kamu baca Alkitab bolak-balik nggak bakalan paham. Udah dikasih tahu cara membaca yang benar seperti ini, kamu nggak bakalan tahu. Saya mengalami itu. Itu dimaksud dengan roh kedar. Nggak ngerti. Mereka yang akhirnya mengerti itu yang membuka diri, menguasai diri, gitu, menerima perlahan-lahan itu tadi. Tapi kalau masih tertutup dan bebal ya kayak gitu, lompat-lompat. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah heran kenapa mereka seperti itu. Kita doakan aja semoga mereka bisa menguasai diri mereka dan mengontrol diri mereka sehingga Roh Kudus bisa merengkuh mereka dan mereka memahami bagaimana isi dari firman Tuhan. Kita lanjut. Ya, nggak ada cara lain gitu. Berbusa-busa juga sebenarnya memang tidak ada yang sia-sia ketika menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang berbicara mengenai ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan beri mutiara kepada babi, nah itulah perumpamaan untuk mereka. Kebaskanlah jubahmu, kebaskanlah debu gitu kan di kasut. Nah itulah perumpamaan kepada mereka. Gitu. Shalom Sutikno Tikno. Selamat malam. Oh, ada yang bilang saya Arabian KW obat tungu. Ini yang kemarin itu bilang ini ya. Foto itu ini. Sutikno Tikno, selamat malam. Oh, nggak ada suara ya Pak ya? Saya turunin ya Pak. Makasih Pak. Ya, shalom, salve teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih yang sudah tetap layar. Halo Bang. Shalom, salve Pain. Halo Bang. Ya, halo, selamat malam. Gua mau nanya Bang, bisa nggak? Iya, bisa dong tentunya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan Yesus. Kamu bisa nyampe ke Yesus. Bang. Kan di dalam Alkitab itu kan bilang kan Yesus nggak mengakui kalau dia nabi kan Bang? Kata siapa? Pokoknya yang saya tahu gua aja sih Bang, gua cuma mencari tahu aja Bang. Jangan setahu gua, kamu berbicara mengenai iman orang lain itu jangan sok tahu, jangan dengan pemikiran dari pribadimu sendiri. Yesus itu kalau teman-teman mau tahu, dengan jabatan keselamatannya yang disebut dalam bahasa Inggris threefold mission of Christ, ya, jabatan kemesiasan Yesus. Yesus itu menjadi nabi, imam dan raja. Makanya itu ada penggambarannya itu pada saat 3 orang majus dari timur, Kaspar, Melkior dan Baltasar, yang gereja rayakan pada saat peristiwa penampakan Tuhan atau Epifani pada bulan Januari biasanya. Kaspar, Melkior dan Baltasar, yang kita mendapatkan dapur kan garam yang sudah diberkati, air yang sudah diberkati.
ya, supaya kita bisa menandakan pada pintu rumah kita dengan tradisi seperti orang Yahudi menandakan rumahnya dengan darah anak domba ya. Pada saat itu digenapi dengan kapur. Kenapa kapur? Ya nanti kamu baca penjelasannya itu. Tapi saya mau fokus dengan tadi, Yesus yang dengan jabatan Mesiasnya, dia adalah nabi, imam, dan raja. Itu penggambarannya jelas pada saat saudara baca dalam Injil ketika Tuhan Yesus. Nih, kalau lu orang Islam mau baca Alkitab, nggak usah jauh-jauh Yohanes 17 ayat 3. Baca Matius 2, aduh. So berisik sekali bro. Bentar ya, tahan dulu. Matius 2 ayat 11, itu saudara bisa buka ayatnya, baca ayatnya. 3 orang Majus. Orang Majus ini orang berpendidikan. Orang Majus ini berkata, ya, di manakah dia, Raja Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami hendak datang dan sujud menyembahnya. 3 orang Majus loh. Nggak pernah ketemu Yesus. Nggak pernah Yesus ngomong di depan mereka, aku Tuhan, sembahlah aku. Tapi mereka mencari Yesus yang baru dilahirkan itu dengan menyebut Raja Yahudi. Baca Matius 2 ayat 11 nih. Kalau nggak percaya saya bukakan buat kamu. Tapi Ini jawaban yang paling pas. Nih, gua mau nanya kalau apa itu? bentar bro, kamu iya, emang kalian tuh bisanya cuma nanya. Tapi tolong dong, untuk kalian ini aja, dengerin jawaban yang jujur. Serius. Iya. Kok jangan haho-haho, kan lagi dijawab ini. Orang belum selesai kok udah mau nanya lagi. Nih, Matius 2. Nih, perikopnya orang-orang Majus dari timur. Matius 2, ya. Nih, ayat 2, sorry ya, bukan ayat 11. Nanti ayat 11-nya baru ketika mereka bertemu dengan Yesus. Ya, maaf, saya salah. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah? Oh, kamu kan lagi berisik. Di-mute dulu ya, sabar. Nanti kalau sudah selesai baru kamu bersuara, karena berisik. Maaf ya, kita lanjut. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, ini orang Majus ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nih, garis bawah ya kata menyembah ini. Perhatikan di sini. Ini orang Majus dari timur, ini nggak pernah ketemu Yesus. Nggak pernah mendengar Yesus ngomong, aku Tuhan, sembahlah aku, sujud kepadaku, nggak. Tapi mereka dengan mengatakan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mau bukti nggak mereka kalau ketika ketemu Yesus langsung sembah? Kita baca dalam Matius 2 ayat 11. Di sini. Matius 2 ayat 11. Nih. Ketika melihat bintang itu, ini orang Majus itu tadi, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu ngapain mereka? Sujud menyembah dia. Luar biasa ya 3 orang Majus itu. Ini bukti loh, lebih terhormat untuk diakui daripada mengakui. Yesus keilahiannya sudah dari kekekalan sampai kekekalan. Ketika Maria menerima kabar dia tahu anak yang dikandungnya adalah firman Allah. Orang-orang yang sudah melihat tanda-tanda kelahiran Mesias seperti 3 orang Majus ini pun tahu, tanpa harus Yesus yang koar-koar cari validasi bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nih, gak hanya sujud menyembah, mereka ngapain? Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, dupa, dan mur. Inilah lambang tadi 3 misi keselamatan, saudara. Ya, nabi, imam, dan raja. Nih, sebagai orang Katolik ini sangat basic diajarkan ketika setiap tahunnya kita merayakan pesta penampakan Tuhan, Epifani ini. Ya, yang dialami oleh 3 orang Majus yang bernama Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ya. Jadi Yesus itu kalau dikatakan nabi, ya dia nabi. Dikatakan Mesias, dia imam, dia raja. Sekarang permasalahannya teman-teman Islam kan memaksakan definisi nabi kepada pemahaman Kristen. Seolah-olah definisi nabinya Islam dengan nabinya Kristen sama. Padahal udah jelas berbeda, saudara. Kenapa bedanya begini? Dalam Islam, yang disebut dengan Rasul, itu sudah pasti nabi. Tetapi yang disebut sebagai nabi bukan tidak berarti Rasul. Betul nggak, Pain? Nanti ada pengertiannya. Yang satu itu ketika mendapatkan wahyu, ia menyampaikan wajib kepada umatnya, yang satu tidak wajib. Kan itu. Itu saja definisinya sudah berbeda. Kita memahami nabi itu bagaimana, teman-teman? Nggak seperti mereka.
Makanya konsep pemahaman Nabi di sini berbeda ya karena definisinya saja sudah berbeda. Gitu. Jadi ketika orang Kristen dikatakan Yesus sebagai Nabi, kalian jangan menyangkal dan menolak. Katakan iya. Kenapa? 3 misi keselamatan Kristus itu tadi. Threefold mission of Christ, Nabi, Imam, dan Raja. Nabi itu kan artinya penyampai kebenaran. Penyambung lidah Allah. Loh, apa yang disampaikan Yesus kan kebenaran. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Makanya dia menyampaikan kebenaran. Tipologi Yesus itu ya Musa. Tapi yang membedakan Yesus dengan Musa, Musa bukanlah kebenaran itu sendiri. Maka tidak pernah ditemukan Musa berkata, akulah kebenaran. Hanya Yesus yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, karena satu-satunya yang benar itu pasti Allah. Paham ya, Bro Pain? Apalagi pertanyaanmu. Jadi Nabi itu kalau dikatakan Yesus mengakui Nabi, ya memang dia Nabi kok. Dalam jabatan Mesiasnya itu disebut dengan Threefold Mission of Christ, Nabi, Imam, dan Raja. Yesus adalah penyampai kebenaran karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah imam karena dia imam agung. Ya, tipologinya Melkisedek. Yesus adalah raja. Kenapa raja? Ya, Yesus adalah raja dari segala raja. Raja damai. Dan ketika Yesus diperhadapkan dengan Pontius Pilatus, di manakah kerajaanmu itu? Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab Pontius Pilatus dengan mengatakan apa? Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Ya, paham? Kamu ngopi ya? Saya anggap kamu nggak mendengarkan. Jadi saya nggak tahu apa dia lagi buka blogspot untuk cari pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Biasanya buka blogspot dia. Blogspot pertanyaan, kumpulan pertanyaan orang Kristen nggak bisa jawab. Dulu saya waktu jadi Islam juga saya carinya di Google seperti itu keywordnya, kata kuncinya. Jadi teman-teman juga harus bisa lebih cerdas daripada mereka. Makanya saya bilang kalau mau nipu jangan nipu saya, karena kan saya pernah di posisi kamu. Udah tahu trik-trik mereka. Ya, waktu itu juga pernah ada yang membacakan. Gini ya, kalau lu mau pakai blogspot, saya nggak pernah melarang, silahkan. Kecil kok, itu pertanyaan memang itu aja. Ntar bahas perjanjian lama, ayat-ayat yang tidak senonoh, Kidung Agung 5 ayat 16 katanya begini begono. Tapi sering pakai Kidung Agung untuk membenarkan nabimu dengan ada kata-kata Mehmedim itu, yang artinya Mehmet, jadi namanya Muhammad. Kan aneh, sering bilang Kidung Agung kitab porno. Oh, berarti kamu mau nabimu itu diambil dari kitab porno? Berarti artinya apa? Produk apa nabimu itu? Tapi kalau jadi Islam waktu itu memang saya pada akhirnya memutuskan untuk lebih baik saya tinggalkan aja. Kenapa? Hipokrit orang-orangnya, nggak jelas, ya, nggak konsisten. Bilang kitab ini kitab porno, nggak pantas dibaca. Tapi kamu ngambil itu untuk membenarkan, oh ini ada nama Mehmedim, oh ini Muhammad, inilah nabi kami. Ya, ngambilnya dari kitab yang dikatakan porno, kan aneh. Udah nggak bener juga saya lihat otaknya, nggak waras. Ya nggak, logikanya kan gitu. Kidung Agung dikatakan tidak senonoh karena begitu montoknya buah dadamu dan seterusnya, diambil ayat-ayatnya. Padahal itu kan Kidung Agung kan puisi, perumpamaan. Iya nggak? Tapi ngambil nubuatan tentang nabimu dari kitab yang lah ya, saya nggak sanggup kalau ngomongin tentang bagaimana mereka punya pola pikir. Saudara pikirkan saja baik-baik itu. Kenapa pada akhirnya saya memilih untuk pindah agama? Ya salah satu hal kecilnya ya seperti itu. Gitu. Ya, nggak konsisten. Makanya Tuhan Yesus bilang, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan Tuhan Yesus juga bilang ya, jangan suam-suam kuku kalau beriman. Nah, kalau suam-suam kuku kayak mereka tuh, dilepeh, nggak jelas imannya, abu-abu. Sedikit boleh, Jo? Nah, silakan Jackson, bersuaralah. Silakan, bro. Banyak sekali kamera nih. Oke, tadi saya menanggapi pernyataan Joseph ya. Benar ya, jadi memang Tuhan Yesus itu tipologi dari Musa ya. Kita lihat dalam Keluaran 24 teman-teman, ayatnya yang ke-8 ya. Ini kita baca bersama-sama. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan kepada umat serta berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut. Ini di dalam perjanjian lama. Kemudian kita temukan di dalam Matius 26
ayatnya yang 28. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kita baca, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Jadi Yesus itu adalah tipologi daripada Musa. Tetapi Musa itu hanya penyampai dari kebenaran tersebut, tetapi sang kebenaran tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih, Jo. Good point. Thank you Bro Jackson menambahkan dari sisi secara kita memahami Yesus itu kan dikatakan menumpahkan darah. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Kan gitu ya. Saudara yang Kristen paham kan kenapa Yesus bilang itu? Ya karena memang penebusan dosa itu harus ada penumpahan darah. Wah, Allahnya Moloch kali ya. Itu zaman tahun berapa? Tahun lalu loh. Ya, Zuma dan kawan-kawan. Oh, penyembah Moloch. Di counter dengan adanya suatu kisah bahwa ayahnya nabi mereka dulu sempat mau disembelih oleh kakeknya nabi mereka. Kakeknya nabi mereka ingin menyembelih ayahnya. Coba dipertanyakan, kakeknya nabi itu penyembah siapa? Yang menerima penyembelihan manusia. Ya, ngata-ngatain orang penyembah Moloch waktu itu saya ingat tuh. Ditanya itu gelagapan. Itu cerita palsu, itu karangan. Pas dicek sohe. Dulu itu zaman tahun 2023 itu. Ya, tahun lalu. Kita dikatakan penyembah Moloch. Nah, udah lewat ya masa itu ya, puji Tuhan. Nah, jadi mereka itu memang setiap bulan atau setiap tahun nanti mereka ganti topik. Sekarang lagi rame-rame bintang timur, Lucifer. Udah dijelasin bahkan dalam kitab dalam naskah Vulgata Ayub 11 ayat 17 itu di situ ditulis ditulis Luciferum. Tapi itu bukan nama iblis, itu bintang fajar, pembawa cahaya. Jadi Lucifer itu bukan nama iblis, tapi ya memang tipikal polemik. Kita jelasin panjang kali lebar, mulut kita berbusa, mereka tidak akan terima. Karena apa tadi? Bebal. Kebaskan debu, jangan berikan mutiara kepada babi. Itu saja prinsipnya jadi orang Kristen. Ya. Jangan mau ambil pusing. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, thank you yang sudah tetap layar. Thank you atas berkatnya teman-teman semuanya. Thank you, Tuhan berkati. Sabar ya. Saya tahu teman-teman sudah ngantri di bawah, tapi saya naikkan satu persatu. Sering saya naikkan 2 orang, 3 orang, jadi nggak kondusif gitu. Karena saya nggak tahu yang Islam mana, yang Kristen mana. Nama itu tidak memberikan kita identitas. Karena nama akun itu bukan nama asli KTP, betul? Ya, ada yang namanya bullshit, ada yang namanya seperti ini, pam. Memangnya nama asli KTP kayak gitu, nama akte kayak gitu. Nah ya, jadi jangan bilang saya, oh Joseph maunya naikin yang Islam. Loh, pada saat request TikTok itu nggak ada kolom agama, oh ini orang Islam, ini orang Kristen, ini orang Hindu, nggak ada. Jadi saya naikkan yang random, gitu. Ya, Salve, Bro Fam. Ya, ada yang pakai nama asli, ada yang enggak, tapi kebanyakan enggak sih. Itu. Yang pakai nama asli ya, congrats, kalian sangat berani. Halo, Pam. Halo. Oh, sorry. Saya mau ngundang kamu buka mic tadinya, malah saya mute karena kamu udah kebuka tiba-tiba. Nah, silakan, Bro. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Mas Iya. Mau tanya. Saya pernah mendengar bahwa di Kristen itu mengundang surga kerajaan yang datang ke dunia, sedangkan di umat muslim yang pernah saya dengar tuh ingin membawa dirinya ke sana, ke surga. Itu apa perbedaan itu, Mas? Kayak agak merasa penasaran gitu dengan penjelasannya. Mungkin yang benar begini, Bro. Orang Kristen mendatangkan surga ke dunia, tetapi orang kamu Islam ya? Halo, ya Mas? Kamu Islam ya? Betul saya atau? Nah, betul. Kalau dalam kamu membawa dunia ke surga, maksudnya gimana? Nah, paling penting kita memahami doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Ya. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomentum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Jadi bukan datanglah, jadilah kehendak-Mu di surga seperti di bumi. Kenapa? Ini yang dimaksud dengan ajaran. Kami membawakan ajaran dari surga turun ke bumi. Bukan yang dari bumi kita bawa naik ke surga. Artinya apa? Di kamu, itu nanti ada nikmat duniawi yang masih Tuhan Yesus kata Farisi yang mengatakan di surga ada kawin mawin.
Betul apa enggak? Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi ketika kita berbicara mengenai pengajaran, kita bawakan pengajaran dari sorga karena sesuai dengan doa Bapa kami, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, gitu. Tapi kalau di kamu membawakan yang dari dunia ke sorga, dibawa naik, masih ada kawin-mawin, masih merasakan hal-hal yang seperti kita rasakan di dunia, sehingga apa yang terjadi di dunia terjadi juga di sorga, bahkan lebih. Begitu deh. Saya nggak berani bilang di sini terlalu vulgar. Mungkin kalau kamu pahami ayat-ayatnya dalam kitab sucimu dan dalam tafsirmu, kamu langsung terpelongo. Bahkan, kalau saya boleh jujur, mungkin Coach Charles waktu itu masih ada Kak Mina, Om Don juga ada ya Om Don. Jadi teman-teman waktu itu saya izin curhat sedikit ya, masih benang merahnya masih tentang pengajaran yang saya berikan analogi seperti ini. Jadi waktu itu ada salah seorang oknum, ya kita bilang bacalek lah. Ya, dia aktif di politik, dia salah satu kader di partai politik ya teman-teman, tau lah partai politik yang islami banget ya, yang warna oranye cluenya, udah tau lah, nggak usah nebak-nebak ya, nggak usah di-spill dah. Dia naik, ya, dia udah 3 kali naik room saya waktu itu pas dia naik. Dia bilang begini, Joseph kamu, dia goblok-goblokin saya jujur aja, dia goblok kamu tuh murtad, kamu nggak dapat kenikmatan duniawi gitu katanya, nggak bisa begini-begini, ya nggak Om Don waktu itu, teman-teman ada yang ingat nggak? Nama bapaknya itu betul. Nah, dia ngomong kayak gitu di depan orang banyak, gue sampai bingung. Lah, apa untungnya saya mengerjakan sesuatu hal yang bisa saya kerjakan di dunia, yang saya kejar itu bukan hal seperti itu lagi. Gitu. Serius, jujur saya nggak bohong, itu masih ingat itu. Saya digoblok. Saya pikir maksudnya, oh kamu sadar Joseph, kayak biasalah. Oh kamu dapat hidayah. Enggak, dia malah bilang, kamu meninggalkan nikmat yang kayak begitu. Ini nanti, waktu itu ada Kak Ica juga. Kak Ica sampai dibilang, jangan kasih tahu suamimu ya, kata dia gitu, pedenya. Nanti suamimu malah jadi Islam, karena tahu di Islam surganya bisa menikmati hal seperti itu. Dalam hati saya, ya ampun Tuhan, mama saya aja kalau saya ajak diskusi begini aja, kalau lagi bercanda aja, mama saya nggak berani loh, malu loh dia. Ini diputer aja bro, lo mau puter gak kira-kira? Boleh. Coba diputer nih bro, kamu dengerin Pam. Dengerin, silakan bro. Muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Waduh, sebentar, sudah cukup. Udah cukup ya. Nah, adakah dari teman-teman Coach Charles atau Rom atau Jackson, saya lupa ayatnya, Tuhan Yesus menjawab kepada orang-orang yang menanyakan di surga ada kawin mawin. Tuhan Yesus langsung jawab apa? Kamu sesat, di surga tidak ada kawin mawin. Betul nggak? Yesus ngomong kayak gitu. Betul. Di surga salah satu kenikmatan yang sangat sempurna adalah kita bertatap muka dengan Allah, muka dengan muka. Itu sudah nikmat duniawi. Kita bersatu dengan para kudus. Nggak ada lagi kenikmatan selain itu. Saudara kalau, tapi masih enakan, itu karena nafsu duniawi. Itu fana, itu bersifat fana, itu bersifat sementara, itu temporer. Ngapain kamu suruh ke surga? No, ke Alexis, ke Gang Duli kalau masih ada ya. Tahu-tahuan Joseph, ya kan saya nonton di TV waktu itu lagi rame digusur-gusur, ya. Jangan seujon ya. Kok Joseph tahu? Ya kan nonton di berita, saya mah tahu jadinya. Gak usah ke sana, kamu tinggal mampir aja ke situ tadi, ya. Gitu. Nah ini ayatnya nih. Tuhan Yesus bilang, silakan Bro Rom. Jadi pertanyaan orang Saduki ya tentang kebangkitan. Jadi itu mereka bertanya kepada Yesus, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang saudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh.
Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Luar biasa. Thank you Bro Rom. Jelas ya, di akhir ayat itu dikatakan apa? Orang banyak takjub akan pengajarannya. Ya coba itu tadi yang disetel sama Bro Rom. Sampai malu kan? Malu saya mengatakannya. Coba kalau misalkan saudara nanti baca di ayat Alkitab Yesus lagi ngomongin tidak kawin-mawin di surga, reaksi orang-orang bukannya takjub, malu saya mengatakannya. Kan lucu, ya? Jadi perbandingannya di situ. Yang satu ketika orang selesai mendengarkan dibilang reaksi mereka takjub, yang satu lagi aksi nyatanya apa tadi? Malu. Nah, itu. Gitu, Bro. Itu ya, Bro. Ada lagi, Bro Pam? Saya juga baru tahu tadi videonya, ada video yang begitu, saya agak ketawa juga sih ngeliat. Kamu jangan heran, nanti kamu nonton tuh salah satu oknum Habib, nih saya nggak mau nyebut namanya, cari aja videonya sampai dapat. Itu nanti saudara, saya juga nggak ngerti konsep mereka apa ya, aduh Tuhan kasihanilah. Aduh, Kyrie eleison, saya nggak mau membayangkannya ya. Karena ketika memikirkan sudah menjadi zina, ketika mata kita mengingat itu jadi. Jadi ada pengajaran dari oknum kamu, Habib itu yang diberi gelar Habib. Itu mengajarkan ketika kalian melihat bibir wanita, itulah ciri-cirinya juga mereka punya alat kelamin dilihat dari bibir. Coba. Saya bingung itu yang di situ disebut dengan kajian itu, saya bingung loh. Kajian apa coba? Saya bingung itu. Ya. Terserah mau ada di kitab mana, cuman menurut saya itu aduh ya, aduh Tuhan ampunilah, Tuhan nggak ada tiada hari tanpa itu ya, tanpa hal-hal yang begituan gitu, Tuhan ampun. Makanya Tuhan Yesus kan bilang ya, berbicara mengenai nafsu duniawi itulah yang Tuhan Allah ajarkan kepada kita untuk kita jangan menuruti hawa nafsu gitu. Berbicara dengan hawa nafsu ya, hal-hal yang nah itu tuh Jackson ada tuh videonya. Wah, gua kalau lo coba dengerin. Ulang. Nih dengerin ya teman-teman ya. Simak. Shh, jangan berisik. Di bawah jangan ribut, jangan injek-injekan. Sabar. Jangan injek-injekan. Sabar. Shh, dengerin. Lanjut, Bro. Karena apabila seorang perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Bibirnya itu lebih beres. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kering. Apabila seorang ampun Tuhan. Sorry bro, langsung saya mute. Nggak berani saya dengerinnya. Tuhan ampunilah. Tuh. Coba lo bayangin itu, Amit, itu beruntung ya, bukannya saya mau menyamakan Tuhan Yesus. Untung Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbicara mengenai kehidupan di surga itu nggak seperti itu. Coba kalau itu. Tadi saya bilang, reaksinya jadi malu. Nah itu sendiri tadi, selain tadi yang sama Rom putarkan yang ustadznya sendiri, saya malu mengatakannya, dia itu sedang menunjukkan reaksi secara tidak sadar, dia juga merasa malu. Makanya dia bilang, nggak usah malu, ini memang pengajaran kan gitu kan tadi Bro Jackson ya, dia ngomong kayak gitu kan. Ya betul. Nah, lu bayangin, makanya orang-orang yang setelah tadi Bro Rom bacakan ayat Alkitabnya berbicara mengenai di surga tidak ada kawin mawin, apa dikatakan di ayat itu di terakhir? Orang-orang yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Nah, itulah yang kami katakan kita membawa ajaran dari surga ke dunia, sementara di luar kami, termasuk apa yang kamu imani sekarang dan apa yang saya imani dulu, membawa apa yang ada di dunia ke dalam surga. Gitu. Ya. Ada lagi, Bro?
Ada tuh banyak tuh kan ibu-ibu pengajian di room saya, makanya saudara kita berdoa supaya jiwa-jiwa mereka tuh dipanggil untuk keselamatan, Bro Pam. Nih, ini masanya revival. Saya nggak tahu bagaimana, tapi ini masanya banyak jiwa-jiwa yang sudah mulai dipanggil berkat adanya internet, kemajuan teknologi dan seterusnya. Itu banyak tuh. Tuh ada Ibu Dami yang dibilang di pengajian, Ustadz saya banyak teman-teman dari Islam yang tua dan muda itu DM saya, nggak banyak banget sih, 5 orang, 7 orang. Itu yang memberi kesaksian, sedang dalam proses pergumulannya mereka itu, mereka ingin mengikuti Kristus, tapi mereka masih, ya biasa, pertentangan keluarga, takut suaminya tahu, takut orang tuanya tahu. Makanya saya bilang, teman-teman yang ada di room saya minta kerjasamanya, jangan mencaci, memaki mereka ketika ada yang penasaran. Doakan aja, jadikan itu sebagai ladang doa untuk mendoakan jiwa-jiwa yang kita percaya Allah panggil, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kita doakan supaya ketika Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, kita doakan supaya mereka menanggapi dan merespon keselamatan yang Allah berikan dan sediakan itu dengan kehendak bebas mereka masing-masing. Jadi jangan balas hujatan dengan hujatan, tetapi balas hujatan dengan doa. Karena dalam kekristenan kita berbicara ketika kita dibenci, ketika kita dimaki, ketika kita dipersekusi, senjata kita yang paling ampuh adalah berdoa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah. Doanya nggak usah doa yang buruk-buruk, doakan yang baik. Dengan cara apa? Supaya mereka diselamatkan. Bukan diselamatkan, diselamatkan mereka sudah dalam 1 Timotius 2:3 sampai dengan 4, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tapi kita doakan semoga mereka dengan kehendak bebas mereka merespon keselamatan dari Allah dan dibaptis dan menjadi percaya. Ya, gitu. Ada lagi, Pam?